Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Auliana, NIM BIS 100194407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang telah saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas manajemen SDM internasional. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Impact of Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management Practice on Sustainable Performance and Empirical Study yang ditulis oleh Ahmed Az-Zaid, Ayham A.M. Jaron, dan Abdul Talibon. Tahun terbit tahun 2018 dan dimuat dalam jurnal Journal of Cleaner Production. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara sumber daya manusia, praktik bundle manajemen, dan manajemen pasokan hijau, yaitu praktek eksternal dan internal, serta dampaknya terhadap triple bottom lines kinerja keberlanjutan, yaitu kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi. Poin selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis 1A yaitu bundle JHRM secara positif mempengaruhi lingkungan kerja. Hipotesis 1B, bundle JHRM secara positif mempengaruhi kinerja ekonomi. Hipotesis 1C, bundle JHRM secara positif mempengaruhi kinerja sosial. Hipotesis kedua, GSCM secara positif mempengaruhi lingkungan kerja. Hipotesis kedua A, praktik eksternal GSCM secara positif mempengaruhi lingkungan kerja. Hipotesis 2B, praktik internal GSCM secara positif mempengaruhi lingkungan kerja. Hipotesis 3, GSCM secara positif mempengaruhi kinerja ekonomi. Hipotesis ketiga A, praktik eksternal GSCM secara positif mempengaruhi kinerja ekonomi. Hipotesis ketiga B, praktik internal GSCM secara positif mempengaruhi kinerja ekonomi. Selanjutnya, hipotesis 4, GSCM secara positif mempengaruhi kinerja sosial. Hipotesis 4A, praktik eksternal GSCM secara positif mempengaruhi kinerja sosial. Hipotesis 4B, praktik internal GSCM secara positif mempengaruhi kinerja sosial. Hipotesis 5, bundle JHRM secara positif mempengaruhi praktik eksternal GSCM. Hipotesis 6, bundle JHRM secara positif mempengaruhi praktek internal GSCM. Hipotesis ke-7, praktik internal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja berkelanjutan. Hipotesis 7A, praktik internal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan lingkungan kerja. Hipotesis 7B, praktik internal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja ekonomi. Hipotesis 7C, praktik internal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja sosial. Hipotesis 8, praktik eksternal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja berkelanjutan. Hipotesis 8A, praktik eksternal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan lingkungan kerja. Hipotesis 8B, praktik eksternal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja ekonomi. Dan hipotesis 8C, praktik eksternal GSCM menengahi antara praktik bundle JHRM dan kinerja sosial. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sampel terdiri dari 121 perusahaan manufaktur yang beroperasi di sektor produksi yaitu makanan, kimia, dan farmasi yang telah menerapkan Green Initiative di Palestina, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural persamaan kuadrat terkecil parsial. Untuk hasil penelitian di mana hubungan antara praktik bundle JHRM dan kinerja berkelanjutan yaitu lingkungan kerja, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial adalah positif, sehingga mendukung hipotesis 1A, hipotesis 1B, dan hipotesis 1C. Selanjutnya, hubungan antara praktik internal GSCM dan komponen berkelanjutan kinerjanya juga positif. Oleh karena itu, hipotesis 2B, hipotesis 3B, dan hipotesis 4B didukung. Di sisi lain, praktik eksternal GSCM secara positif terkait dengan lingkungan kerja saja, sehingga mendukung hipotesis 2A tetapi
bukan hipotesis 3A dan hipotesis 4A. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik bandel JHRM memiliki efek positif pada adopsi GSIM eksternal dan internal sehingga mendukung hipotesis 5 dan hipotesis 6. Selanjutnya, hasil uji mediasi mengungkapkan bahwa praktik internal GSIM memediasi hubungan antara bandel JHRM dan kinerja berkelanjutan yaitu lingkungan kerja, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial, sehingga mendukung hipotesis 7A, hipotesis 7B, dan hipotesis 7C. Sebaliknya, praktik eksternal GSIM hanya memediasi hubungan antara bandel JHRM dan lingkungan kerja sehingga hipotesis 8A didukung, sedangkan hipotesis 8B dan hipotesis 8C tidak didukung. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian, di mana pendekatan pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini terbatas. Penerapan JHRM dan GSIM praktik diukur dengan mengevaluasi pendapat manajer. Oleh karena itu, penelitian di masa depan mungkin memeriksa pendapat karyawan bersama-sama dengan tingkat eksposur atau kompleksitas. Sekian presentasi revisi jurnal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.